Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah 3 switch, dan setelah itu kita akan menyambungkan 3 switch itu menggunakan kabel crossover. Switch yang pertama akan kita jadikan FTP server, lalu yang kedua akan dijadikan FTP transparan, lalu yang ketiga akan kita jadikan FTP client. Kalian masuk ke switch yang akan kalian jadikan server, lalu kalian ke CLI dan kalian bisa mengikuti seperti yang ada di gambar berikut. Di sini kita membuat terang antar switch agar FTP client mendapatkan update dari server. Setelah itu kita akan membuat domain untuk server dan passwordnya yang kemudian disesuaikan dengan FTP transparent dan kliennya. Fungsi dari VTP domain itu adalah sebagai target. Maksudnya ketika VTP server melakukan VLAN database update, maka ia akan mencari switch mana yang memiliki FTP domain yang sama dengannya. Dan FTP password berfungsi untuk mengamankan jaringan FTP kita. Selain mengamankan jaringan FTP, FTP password juga digunakan ketika VLAN database update. Jika server dan klien memiliki FTP password yang berbeda, maka klien tidak akan mendapatkan VLAN database dari server. Lalu di sini kalian bisa mengecek VLAN dengan cara mengetik do sh VLAN br. Lalu kalian klik switch yang akan kalian jadikan VTP transparent. Lalu setelah itu kalian ke CLI, lalu seperti biasa kalian ikuti seperti yang ada di gambar berikut ini. Di sini kita cek apakah VLAN-nya bertambah. Jawabannya jelas tidak, karena memang VTP mode transparan hanya bersifat lokal dan ia hanya meneruskan saja dari VTP server dan tidak mengupdate konfigurasi dari VTP server. Di sini kalian masuk ke switch yang akan kalian jadikan mode client. Konfigurasinya sama seperti dua switch yang tadi. Akan tetapi kalian ganti hostname dan modenya menjadi client. Lalu di sini kita cek VLAN-nya. VLAN sudah ada di switch yang bermode VTP client, maka apabila di switch VTP server menghapus, menambahkan, ataupun mengedit VLAN tersebut, maka VTP client akan mengupdate konfigurasi VLAN pada VTP server. Dan pada switch VTP transparan, ia tidak akan mengupdate, tetapi ia hanya memiliki jaringan lokalnya saja, yang mana ia dapat menambahkan VLAN di switch-nya ia saja.
Jadi kesimpulannya, guna dari VTP transparent digunakan untuk switch yang untuk keamanan. Apabila terdapat seseorang yang masuk dalam sebuah switch dan mereka tidak langsung mengetahui seluruh jaringan di dalamnya. Yang pertama yang kita butuhkan adalah satu switch dan 2 PC. Lalu sambungkan salah satu PC ke switch menggunakan kabel straight. Lalu kalian klik switch dan di sini kalian akan mengkonfigurasi switchnya dengan cara seperti di gambar berikut ini. Langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi IP di interface default VLAN 1 yang berguna agar MAC address PC bisa terdeteksi di switch dengan ping ke IP switch. Sebelum melakukan ping, kalian harus memasukkan IP, subnet mask, dan juga gateway-nya ke PC-nya. Gateway-nya kalian gunakan IPC switch. Lalu kalian lakukan ping di CMD dengan mengetik ping 1.1.1.1. Untuk memverifikasi, cek MAC address pada switch dengan klik switch lalu ketik do sh MAC address. Langkah selanjutnya, coba kita pindahkan interface FA01 ke PC yang lain. Konfigurasikan juga IP address, subnet mask, dan gateway-nya, dan coba ping ke switch-nya. Dan kita lihat interface yang tadi kita pindahkan, secara otomatis interface tersebut akan shutdown atau mati.